jadi bagian atas, bagian bawah gitu. Jadi kayak gini, kayak burung elang mungkin ya. Ini nggak baik. Parrot beak itu kayak gitu. Baik, kita langsung saja untuk bagaimana cara memilih, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana cara memilih. Oke, kita langsung ke sini. Ini dari India, maka bahasanya pun India. Ini check quality assessment. Check quality assessment ini artinya adalah penilaian untuk kualitas anak ayam gitu ya dalam perunggasan in poultry. Assessment itu penilaian. Oke. Check itu anak ayam. Oke, kita langsung saja ke sini. Oke, karena dia lagi ceramah. Oke. This is the first impression is the last impression, same with broilers. Jadi first impression adalah the last impression, same with broilers. Jadi impresi pertama atau penilaian pertama gitu ya, atau impression itu apa ya? Ya penilaian pertama lah pokoknya. Saya untuk membahasa Indonesia-kannya susah gitu ya. Oke. Oke, kita langsung selanjutnya. Oke. Ya. Oke, yang pertama ini adalah first impression is the last impression, same with broilers. Artinya penglihatan atau penilaian pertama itu sama dengan penilaian di akhirnya gitu untuk broilernya. Ketika kita sudah menilai bagus di awal, maka insya Allah akhirnya juga bagus. Kayak gitu. Tapi walaupun ada faktor-faktor lain saat pemeliharaan gitu ya. Kemudian a high performance is based on the quality and health of the chick. Artinya adalah performa yang bagus, performa yang tinggi itu dasarnya adalah kualitas dan kesehatan dari anak ayam. Jadi kalau nggak berkualitas dan nggak sehat itu performanya ya low gitu. Performanya nggak bagus gitu. Kemudian quality chick come from, datanya kualitas dari ini ya untuk mempengaruhi performa. Kemudian health parent stock. Jadi kesehatan orang tuanya itu seperti apa gitu. Itu sangat mempengaruhi anak ayam yang dihasilkan. Kesehatan orang tua kalian seperti apa, maka mempengaruhi kalian seperti apa, kayak gitu kira-kira. Careful hatchery practice, jadi kehati-hatian dari praktek di hatchery atau penetasannya. Kemudian the last one, ini perjalanan, yaitu efficient delivery to farm. Jadi ketika semakin efisien dari pengantarannya, contoh ketika bibitnya itu adalah dari mana ya, yang agak jauh. Kalau yang dekat itu Rawalo, di sekitar sini. Di sekitar sini ada penetasan, ada hatchery itu di Rawalo, itu banyak. Itu dari PT Pokpan, kemudian dari Java Confeed ya. Jadi kita sebutnya Java. Itu penetasan yang besar. Ada di Rawalo. Biasanya dari Rawalo kalau dari sini. Daerah sini. Semakin efisien maka semakin baik, semakin cepat semakin baik, semakin safe, semakin aman, semakin baik. Jadi semakin panjang perjalanan maka semakin kurang baik, semakin tidak efisien, kayak gitu kira-kira. Kemudian kita langsung saja ke selanjutnya ya. Karena ini bahasa India, saya pun nggak ngerti walaupun saya mirip India. Ini clean after hatch, jadi clean ya, setelah menetas itu bersih. Itu ciri-ciri bisa dicatat tadi ada sekalian ya. Pertama adalah bersih, clean, kemudian stand firmly, berdirinya itu tegap gitu, nggak kayak gini gitu. Tapi kayak gini nih, contohnya kayak gini. Oke.
gagah gitu ya. Kemudian the next one, walk well. Jadi dia jalannya juga lancar gitu. Walk well. बहुत वेल अच्छे तरीके से चल सकता हूँ इसमें Okay. और कौन Be alert. Jadi dia waspada. Jadi ada suara apa, dia langsung merespon gitu. Kira-kira kayak gitu. Itu dicatat ya adik-adik sekalian ya ciri-cirinya ya. और इसमें और अच्छा होना चाहिए और Kemudian selanjutnya adalah aktif. Dia itu nggak tidur terus gitu loh. Kalau dia tidur terus, ya ciri-ciri yang jelek gitu ya. Kemudian dia memang tidur, tapi ada saatnya juga dia makan gitu. Karena ayam yang baik itu ketika kita melihat satu observasi langsung kepada ayam-ayamnya ketika masih kecil itu ada yang makan, ada yang tidur, ada yang minum, ada yang main. Itu ciri-ciri yang baik gitu kan. Playing, feeding, drinking, sleeping gitu ya. Itu ciri-cirinya. Kalau kita observasi secara langsung. Kemudian bright eyes, jadi matanya itu cerah, kelihatan. Kalau matanya kelihatan redup, pasti kelihatan lah. Kita menandai ciri-cirinya ini, kita langsung saja pada ke standarnya. Ketika kita standarnya adalah aktif, maka selain aktif itu nggak oke. Contohnya nggak aktif, dia tidur terus. Kemudian dia ke pinggir terus, dia nggak aktif dong. Kemudian bright eyes itu adalah matanya cerah. Kalau matanya kuning, kemudian matanya agak hijau, kemudian matanya agak hitam, itu artinya nggak cerah gitu ya. Maka kita pegang saja yang standarnya. Maka yang selain standar kita udah tahu, maka itu tidak oke gitu loh. Maka itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak lolos dari verifikasi, ibaratnya kayak gitu. Dia vokal, vocalize contentedly, vocalize. Ini kayaknya dia ini deh, apa, piek itu kalau ada sesuatu gitu. Kemudian fully restricted yolk sac, jadi dia nggak nempel terus kayak gini gitu. Yolk sac itu ini, yolk sac adalah kuning telur. Yolk itu kuning telur ya. Sac itu adalah pembungkusnya kalau tidak salah. Sac itu adalah selaput. Selaput kuning telurnya itu menempel gitu. Kalau ini kan restricted itu artinya terpisah, sudah kering gitu loh ya. Tidak di situ lagi karena ini adalah sumber makanan dari anak ayamnya. Ketika masih ada di situ maka dipertanyakan dia makan nggak gitu ya. Dia pasti nggak makan. Nggak makan waktu penetasan. Kemudian selanjutnya ini ciri-ciri yang lainnya. Bebas dari kecacatan ya. Jadi ada beberapa yang cacat ini. Ini contoh-contoh yang cacat. Jadi dia nggak cacat. Pokoknya standarnya adalah dia nggak cacat gitu ya. Kalau dia menunjukkan sesuatu yang cacat maka tidak oke, maka tidak lolos, maka tidak standar. Ini adalah contoh-contoh yang cacat. Cacatnya itu kayak apa sih? Gitu. Cross break itu menyilang ya, cross break. Saya contohkan di sini cross break. Nah ini cross break. Jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang bawah gitu ya. Kemudian selanjutnya curl toes, jadi dia melengkung. Walaupun ayam bangkok tuh kayak gini, tapi nggak kayak gini banget gitu loh. Ini kan melengkung banget, curl toes. Jari-jari kaki melengkung. Kemudian ini nggak seimbang itu bahasa Inggrisnya lameness. Lameness itu nggak seimbang, jadi ada ya kaki yang ke kiri, ada kaki yang ke kanan gitu. Kemudian ada swollen hack joint, jadi dia merah-merah, bengkak gitu ya. Hack joint, bukan hack, hacker gitu. Tapi hock itu adalah lutut, joint, hock joint itu lutut. Oke, jadi dia memar, merah. Parrot beak itu kayak gini nih, kayak burung apa ya? Jadi atasnya tuh
mandible gitu ya. Bukan, mandible. Mandible itu bagian. Ini upper mandible, lower mandible gitu ya. Itu bagian dari paruh. Jadi bagian atas, bagian bawah gitu. Jadi kayak gini, kayak burung elang mungkin ya. Ini nggak baik. Parrot beak itu kayak gitu. Kemudian dehidrasi. Kalau dia dehidrasi itu dia lemes gitu. Ini penyebab dehidrasi itu paling banyak adalah ketika perjalanan. Jadi semakin panjang perjalanan, semakin lama perjalanan, maka kemungkinan besar dehidrasi akan semakin tinggi. Makanya itu tadi, kita harus memastikan bahwa anak ayam efektif ketika dalam perjalanan kayak gitu. Hydration unit.